Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Pelabuhan Panjang bisa jadi pilihan pemudik untuk kembali ke Pulau Jawa. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Firman Santia Budi menegaskan pemudik bisa menggunakan Pelabuhan Panjang untuk kembali ke tempat asalnya di Pulau Jawa. Dikatakannya sosialisasi kepada para pemudik yang hendak kembali ke tempat asalnya di Pulau Jawa sangatlah penting, sehingga pemudik dapat memilih untuk melakukan perjalanan balik melalui Pelabuhan Panjang untuk menyeberang ke Pelabuhan Merak atau Ciwan dan Cilegon, Banten. Menurutnya nantinya akan ada personil yang akan memberitahu pemudik yang hendak ke Pelabuhan Bakauheni untuk diarahkan ke Pelabuhan Panjang. Sementara itu dari pantauan Tribun Lampung pada H+2, setelah Lebaran arus balik pemudik mulai terlihat ramai di Pelabuhan Bakauheni. Arus balik pemudik diperkirakan akan mencapai puncaknya pada Sabtu 7 Mei 2022 mendatang. Berita selanjutnya masih seputar info mudik. Kemacetan panjang terjadi di dua pintu tol Lampung Tengah. Kemacetan panjang kendaraan di dua pintu tol di Kabupaten Lampung Tengah terjadi pada H+2 setelah Lebaran, yakni pada Rabu 4 Mei 2022 pagi. Kemacetan terjadi di pintu tol Terbanggi Besar. Arus kendaraan yang hendak masuk tol dari arah Kota Bumi Lampung Utara mengalami antrian panjang. Kondisi kemacetan diperparah dengan adanya pertemuan arus lalu lintas dari arah Bandar Jaya yang bertemu dengan arus kendaraan dari arah Tulang Bawang. Putra, salah satu pengendara mengatakan kemacetan membuat laju kendaraan hanya bergerak sekitar 2 km per jam. Kondisi yang sama juga terjadi di pintu tol Gunung Sugih. Hari pengendara yang terjebak kemacetan di ruas eksit tol Gunung Sugih mengatakan, kemacetan terjadi mulai dari Gunung Sugih menuju eksit tol. Bahkan ratusan kendaraan tampak merayap masuk dan keluar pintu tol. Wakapolres Lampung Tengah Kompol Pulung Arsasi Danu mengatakan, pihaknya telah mengurai kecepatan di dua lokasi setempat dengan menempatkan beberapa personil. Tak hanya personil lalu lintas, untuk keamanan juga personil dari Satreskrim telah ditempatkan guna mencegah aksi kriminalitas terhadap para pengendara. Berita selanjutnya, pantau persiapan arus balik mudik. 3 menteri lakukan kunjungan di Pelabuhan Bakauheni. 3 menteri melakukan kunjungan guna memantau persiapan pelayanan arus balik mudik Lebaran di Pelabuhan Bakauheni pada Rabu 4 Mei 2022. Menteri yang hadir di Bakauheni yakni Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Juga hadir Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santia Budi serta Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Pada kesempatan tersebut, rombongan Menteri Kabinet Indonesia Maju ini juga menyapa dan berbincang dengan sejumlah pemudik. Para menteri terlihat membagikan masker kepada sejumlah penumpang yang berada di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni. Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan pihaknya memprediksi puncak arus balik Lebaran 2022 akan terjadi pada 6 hingga 8 Mei 2022 mendatang. Dirinya mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan arus balik lebih awal untuk menghindari adanya kemacetan ataupun penumpukan kendaraan. Berita selanjutnya, akibat mengantuk, seorang pria asal Lampung alami kecelakaan tunggal. Pria asal Lampung yang mengendarai Daihatsu Luxio bernomor polisi B1814 KKT mengalami kecelakaan tunggal di kilometer 66.600A Tol Tangerang Merak pada Rabu 4 Mei 2022.
Sopir yang berdomisili di Bandar Lampung itu diduga mengantuk hingga kendaraan yang ia kendarai menabrak pembatas wire roof. Kepala Induk PJR Serang Korlantas Polri Tol Tanggerang Merak, Kompol Wiratno mengatakan, kecelakaan terjadi sekitar pukul 6:50 waktu pagi hari. Ia menuturkan bahwa kecelakaan itu terjadi bermula saat mobil Daihatsu Luxio yang dikendarai oleh Berkah Basuki menuju dari arah Jakarta menuju Merak. Menurut pengakuan sopir yang diketahui merupakan warga asal Bandar Lampung tersebut, pada saat di TKP ia mengaku mengantuk sehingga kehilangan kendali. Disampaikan Wiratno pasca kecelakaan, posisi akhir kendaraan normal di lajur 2 menghadap utara. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai 3 juta rupiah. Berita selanjutnya, seorang pria meminta THR kepada beberapa pemilik toko di Lampung Tengah secara paksa. Kejahatan jalanan yang menyasar pengguna jalan sebagai korbannya kembali terjadi di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Seorang preman mengamuk di Kampung Mataram Ilir, Kecamatan Seputi, Surabaya, Lampung Tengah setelah tak diberi THR atau tunjangan hari raya. Pelaku dikenal bernama Mat Buce, berusia 42 tahun, memaksa seorang pemilik toko material di Kampung Mataram Ilir untuk memberinya THR. Pelaku bahkan sempat merusak toko korbannya karena memaksa meminta uang keamanan dan THR kepada korban. Kejadian tersebut terjadi pada Selasa 26 April 2022 lalu. Pelaku meminta THR kepada Kusno, pemilik toko material di Kampung Mataram Ilir. Pelaku Mat Buce Terang Ibtu Y Budi Santoso merasa kurang diberi uang oleh korban. Lantas pelaku mengambil satu boklam di dalam toko milik Kusno. Polisi mengamankan barang bukti dari Mat Buce berupa jaket berwarna merah dan celana jeans biru yang digunakan saat melakukan pemerasan dan pengerusakan, serta satu lampu LED 5 watt merek Himawari, satu kaleng cat pelapis anti bocor merek No Drop, dan beberapa keramik milik korban yang sudah pecah. Atas perbuatannya, pelaku Mat Buce dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan atau pemerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 KUHP atau 368 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Korban Kusno mengatakan pelaku mendatangi tokonya dan meminta uang keamanan senilai Rp50.000. Namun oleh korban dikasih hanya Rp20.000. Korban sempat menahan aksi pengerusakan di dalam tokonya dan sempat terjadi perkelahian antara keduanya. Karena perbuatan Mat Buce, lalu Kusno melapor ke Polsek Seputi, Surabaya. Mat Buce mengakui aksi pemerasan dan pengerusakan toko milik Kusno. Pelaku mengatakan meminta uang kepada korban dengan dalih THR dan uang keamanan. Pelaku juga menerangkan jika aksi serupa tak hanya dilakukan di toko milik Kusno, tetapi juga dilakukan ke sejumlah toko lainnya di Kecamatan Seputi, Surabaya. Berita selanjutnya, curi 9 ekor ayam, satu pelaku berhasil diamankan polisi. Unit Reskrim Polsek Punggur menangkap seorang pencurian 9 ekor ayam dari rumah seorang warga di Kampung Sumberjo, Kecamatan Kota Gajah. Penangkapan pelaku berinisial UA berusia 52 tahun yang merupakan warga Kota Gajah dilakukan pada Senin 25 Februari 2022 lalu sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Aksi pelaku diketahui oleh adik korban yakni Denny, warga Kampung Sabto Mulyo. Korban mendapat laporan dari adiknya bahwa 9 ekor ayam sudah dalam keadaan terikat tali rapia dan ditutupi kaos berada di luar kandang tak jauh dari sawah miliknya. Mendapat laporan adiknya, lalu ia menelpon anggota Babin Kamtipnas Polsek Punggur Bribka Teddy yang bertetangga dengan korban. Diteriaki Bribka Teddy, pelaku mencoba melarikan diri, namun naas. Aksi pelaku juga sudah diketahui oleh warga setempat yang mengepungnya. Sementara itu, Kapolsek Ibtu Mualimin mendampingi Kapolres AKBP Dovi Fahlevi Sanjaya menerangkan,
Anggotanya yang menangkap pelaku mengamankan ke rumah kepala dusun setempat. Dari pelaku UA, polisi mengamankan barang bukti berupa sebilah ekor ayam, satu bambu hitam yang digunakan untuk membawa ayam curian, 3 potong kaos, dan satu kantong plastik berwarna putih. Kerugian yang ditaksir korban akibat pencurian tersebut yakni 1,5 juta rupiah karena 5 ekor ayam yang dicuri merupakan jenis jantan Bangkok. Pelaku UA dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Aksi pencurian ayam oleh UA bukanlah yang pertama kalinya. Ia mengakui bahwa sebelumnya juga telah melakukan pencurian dengan modus yang sama di daerah Kota Gajah. Dari keterangan UA, setidaknya ia telah melakukan 3 kali pencurian ayam dari kandangnya milik warga di Kecamatan Kota Gajah. Bahkan karena aksi pencurian tersebut, pada 2019 lalu ia ditangkap pihak kepolisian dan menjalani hukuman penjara selama 2 tahun. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.